Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-temanku semua, saudara-saudaraku semua yang ada di luar sana, apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Oke, kali ini aku kembali lagi mencukur rambut seorang dewasa ya, dengan usia sekitar 33 tahun ya. Jadi minta dicukur rapi aja. Oke. Nah, dan untuk pertama-tama aku gunakan sepatu ukuran nomor 2 ya teman-teman, dengan tuas ke depan. Oh ya teman-teman, dan cukur model seperti ini itu mudah banget ya, hanya menggunakan satu ukuran saja ya, tanpa menggunakan banyak ukuran sepatu, hanya menggunakan satu ukuran saja. Dan pastinya buat pemula aku jamin langsung paham. Oke, ini masih menggunakan sepatu ukuran nomor 2 ya teman-teman. Untuk bagian belakangnya sama tadi yang bagian samping ini sama, jadi digosok dari bawah sampai atas. Jadi nggak usah ragu-ragu ya teman-teman, langsung aja digosok sampai batas antara rambut bawah dan rambut atas gitu ya. Nah seperti ini digosok aja. Jadi kenapa si pelanggan minta nomor 2 aja, itu karena si pelanggan ini nggak suka terlalu model-model rambut gitu loh teman-teman, nggak suka model yang aneh-aneh, jadi cukurnya cukup simple aja, rapi aja. Padahal kalau teman-teman lihat juga ini rambutnya mungkin belum terlalu panjang ya, sebenarnya belum terlalu waktunya untuk cukur gitu loh, karena masih pendek. Tapi mungkin hanya merapikan aja supaya lebih rapi gitu ya, atau mungkin gabut kali ya, pengen merasakan sensasi saat dicukur. Karena memang ada beberapa orang nih ketika cukur itu dia sebenarnya tujuan utamanya bukan cukur teman-teman, tapi tujuan utamanya itu dia pengen merasakan sensasi saat dicukur gitu loh. Kata dia tuh enak gitu loh, kalau kepala digosok-gosok menggunakan mesin cukur itu katanya enak gitu, kayak relaksasi, kayak pijet gitu kata dia, enak. Nah ada juga pelanggan saya yang seperti itu, tujuan utamanya tuh dia minta hanya menginginkan apa ya, saat-saat dicukur gitu loh, menginginkan rasa kayak dipijat saat dicukur gitu. Nah seperti itu, jadi seperti itu ya teman-teman. Dan ini sangat gampang sekali ya buat pemula, aku yakin pasti kalian cepat bisa. Hanya menggunakan ukuran nomor 2 saja untuk samping kiri, samping atas, dan belakang, dan tinggal nanti yang bagian atas kita cukur dikit aja ya, karena memang ini masih pendek ya teman-teman. Dan kali ini langsung aku sasak ya, karena si pelanggan ini mintanya langsung sasak aja. Oh ya teman-teman, buat teman-teman yang kadang komen itu kameranya terlalu deket bang, ini memang sengaja aku deketkan ya teman-teman, karena supaya lebih jelas ya, lebih detail ya. Karena kalau kameranya agak jauh dikit itu kurang jelas ya. Kenapa aku deketin tuh, karena biar fokus ke rambut ya, fokus ke wajah dan ke rambut gitu loh. Jadi pandangan teman-teman fokusnya ke arah rambut sama ke arah wajah gitu aja. Jadi sengaja kameranya aku dekatkan ya, yang kelihatan hanya wajah dan rambut ya, jadi sebatas leher dan sebatas kepala gitu ya. Jadi badan pun nggak kelihatan, badan yang dicukur. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman juga yang penasaran kameranya ditaruh di mana, nah ini kameranya tuh ditaruh di ini saat ini aku taruh di samping kepala si pelanggan ini ya, pas. Jadi aku mencukurnya tuh ada di belakang kamera ya, ada di belakang kamera. Jadi pas aku mencukur di samping kiri, ini kan kameranya ada di samping kiri ya, itu kameranya ada di depan dada aku gitu loh, pas di depan dada, antara dada dan leher gitu. Jadi kameranya nggak kelihatan ya. Dan ini aku juga pakai tripod ya, supaya kameranya lebih anteng. Nah ini aku pas posisi seperti ini kameranya ada di depan dada aku, jadi kameranya ada di depan aku, jadi aku berada di belakang kamera ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Ini masih disasak sedikit-sedikit aja, karena memang rambutnya sudah pendek dan kebetulan memang pelanggan minta sasaknya dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Oke, jadi kalau teman-teman kedatangan pelanggan yang seperti ini itu seneng ya, seneng banget, cukurnya tuh nggak ribet gitu,
simple. Jadi harus teman-teman pertahankan, harus teman-teman jaga ya, karena kalau sampai teman-teman berbuat yang membuat pelanggan ini kapok, itu pelanggan gak bakal balik lagi ya. Sekali aja teman-teman buat kecewa, pelanggan gak bakal balik lagi. Makanya harus benar-benar teman-teman jaga ya, yang model untuk pelanggan yang mempunyai sikap seperti ini ya, sikapnya ya termasuk cuek, simple, itu enak banget pokoknya. Kita cuma nyukur dikit aja bentar, nggak terlalu pakai teori, nggak terlalu mikir, udah kita dibayar, masa kita dapat duit ya, alhamdulillah. Jadi kita harus bersyukur ya teman-teman. Oke, buat teman-teman yang baru mau nonton video ini, jangan lupa subscribe ya, supaya terus mendapatkan video-video aku yang baru, karena masih banyak video-video yang menarik lainnya di kemudian hari. Dan mungkin teman-teman bisa belajar melalui video ini. Buat yang teman-teman yang mau buka usaha jasa pangkas rambut ya, kita bisa belajar bareng di sini. Dan untuk kalian semua yang sudah mengikuti video ini dari awal, yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen, aku ucapkan terima kasih banyak sebanyak-banyaknya ya, karena berkat dukungan dari kalian, channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Dan ya, semoga kalian tetap sehat selalu ya, dan pastinya aku juga semoga aku tetap sehat selalu biar bisa membuat video setiap hari ya teman-teman ya. Oke, jadi intinya di sini aku ingin berbagi ilmu kepada kalian semua ya, supaya ilmu ini bisa bermanfaat untuk semua orang, tidak cuma bermanfaat untuk diri sendiri ya. Karena kalau kita punya ilmu atau keterampilan ya, kalau saya kan punyanya keterampilan cukur ya, ilmu cukur ini aku bagikan kepada kalian semua ya, supaya lebih bermanfaat. Karena kalau kita mempunyai ilmu kan kita harus membagikan ilmu itu ya, supaya bermanfaat ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang yang satu profesi dengan aku, dimanapun kalian berada, yang berprofesi sebagai tukang cukur ya, salam buat kalian semua ya. Yang mau buka tempat cukur juga salam buat kalian semua. Buat yang menonton video ini juga salam buat kalian semua ya. Walaupun aku tidak tahu nih kalian berada di mana, kalian bisa kalian bisa tulis di kolom komentar ya, kalian berasal dari mana gitu ya, biar aku tahu. Jadi supaya kita bisa menjalin persaudaraan atau persahabatan ya. Karena menjalin persaudaraan itu kan tidak harus dari jarak dekat ya, tapi dari jarak jauh juga bisa gitu. Oke, jadi buat kalian yang berada di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, ya titip salam buat kalian semua ya. Atau mungkin kalian yang berada di Pulau Jawa nih seperti aku nih. Jadi buat kalian yang mungkin dari Jakarta mau ke Surabaya atau kemana, bisa mampir ke cukur rambut aku ya. Jadi cukur rambut aku itu ada di Kota Batang, Jawa Tengah ya. Kota Batang, Jawa Tengah itu berdekatan dengan Kota Pekalongan ya. Cuman kalau dari jalan raya itu agak masuk teman-teman, agak jauh ya, beberapa kilometer ya. Pokoknya dari jalan raya itu mungkin sekitar berapa ya, 10 km atau 15 km lah. Cuman kan jalannya itu lurus ya, lurus, jadi gampang sih, cuman satu jalan aja. Jadi nggak bakal nyasar-nyasar ya, cuman agak jauh dikit gitu loh. Oke, jadi ini udah hampir selesai teman-teman, tinggal aku kerok aja ya, tinggal dibereskan dikit-dikit. Sudah hampir selesai, dan ya sampai aku bingung mau ngomong apa lagi teman-teman. Jadi tidak terasa ya teman-teman, video yang aku buat sudah ratusan ya, nggak tahu, mungkin udah ada 500 lebih kali ya, karena memang udah hampir 1 tahun aku membuat video ini ya. Udah ada 1 tahun atau belum ya, kayaknya belum ada deh, baru sekitar 10 bulan atau 11 bulan gitu, hampir 1 tahun. Oke teman-teman, dan ini aku cukur jenggot ya sama kumis ya. Tapi kalau aku itu kalau cukur jenggot sama kumis itu free ya, gratis ya. Jadi buat tambahan aja, hitung-hitung amal ya. Jadi nggak aku hitung, karena kalau dihitung ya, kalau semuanya dihitung dengan uang ya kapan kita amalnya gitu. Ya udahlah, kita ikhlasin aja kalau cukur. Jadi kalau cukur rambut di tempat aku tuh gratis cukur jenggot sama gratis cukur kumis gitu ya. Hitung-hitung amal gitu loh. Jadi kita bisa kerja sambil amal. Jadi duitnya kita dapat, pahalanya juga kita dapat gitu loh. Jadi double, nggak cuma duitnya doang yang kita dapat. Ibaratkan kita kerja
misalkan kita kerja sama orang nih teman-teman ya, tapi teman-teman misalkan kerja nih, tapi teman-teman juga harus ngambil ilmunya ya, jangan cuman ambil gajinya aja, tapi ilmunya juga diambil supaya nanti teman-teman kalau udah ilmunya udah bisa, teman-teman bisa buka sendiri. Misalkan teman-teman yang saat ini sedang kerja di barbershop atau kerja di cukur rambut di daerah kota gitu ya, misalkan ikut orang ya teman-teman, ilmunya diambil ya. Nanti kalau ilmunya udah dapat, udah teman-teman udah yakin, udah bisa, udah mahir ya, teman-teman buka sendiri gitu ya. Jangan ikut orang terus gitu ya. Teman-teman kan pasti pengen mandiri kan, pengen punya penghasilan sendiri, nggak pengen diatur-atur gitu ya. Karena kalau usaha sendiri itu enaknya itu kita bebas teman-teman, jadi waktu kita yang ngatur. Sedangkan kalau kita kerja sama orang itu kita diatur oleh waktu ya. Walaupun kita capek, kita misalkan gak enak badan atau apa ya, waktunya kerja tetap harus kerja. Tapi kalau usaha sendiri itu kalau kita sedang capek ya istirahat, nanti kalau capeknya udah hilang ya kita buka lagi gitu. Jadi waktu kita yang atur ya, enaknya seperti itu. Walaupun pendapatannya itu belum pasti ya, tapi rasanya itu tenang ya, nggak ada yang ngebentak-bentak, nggak ada yang ngatur-ngatur, nggak ada yang marah-marahin gitu. Jadi bebas banget, enak banget gitu kalau bisa usaha sendiri. Saya aja dulu pernah kerja ya teman-teman ya, kerja nyukur ya, itu di daerah Tangerang sama daerah Jakarta. Udah bertahun-tahun teman-teman, cuman akhirnya aku memutuskan untuk buka sendiri di kampung ya, karena aku memutuskan pengen hidup di kampung gitu, pengen bareng sama anak istri sama orang tua. Jadi aku memutuskan untuk tidak merantau lagi gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian semua tetap sehat selalu. Dan kini aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.